ketemu lagi dengan saya. Kali ini aku mau berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang cara mendapatkan bonus long service. Tentunya buat teman-teman yang ada di Hong Kong kemungkinan ngerti cara mendapatkan bonus atau long service. Kalau bahasa Kantonisnya itu Jongge Fo Mo Kam. Jongge Fo Mo Kam, teman-teman ya, kalau bahasa Kantonisnya. Dan teman-teman tentunya ngerti kan cara mendapatkan long service atau bonus tersebut. Biasanya itu akan keluar jika ada perjanjian sebelumnya ya, soalnya bisa kita ambil duluan atau biasanya bos yang lainnya itu menunggu kita kalau sudah pulang baru bonus tersebut bisa dicairkan. Tapi untuk mengantisipasi perjanjian tersebut hangus, lebih baik teman-teman mengadakan yang namanya hitam di atas kertas putih. Intinya itu mencari bukti, memberi bukti, menyimpan bukti agar suatu saat jika terjadi apa-apa atau berubah pikiran, itu ada bukti yang sudah ada tanda tangan antara kita sebagai PMI, bos dan saksi, agar semua yang kita inginkan itu bisa tercapai, tidak sia-sia ya teman-teman. Soalnya long service tersebut tidak tertera di kontrak kerja, jadi long service itu hanya perjanjian antara PMI dengan bos saja. Biasanya bos akan memberi kita long service itu setelah kita bekerja, itu kontrak ketiga. Sebelum kontrak ketiga, sebaiknya kita sebagai PMI mengutarakan kepada bos tersebut apakah mau memberi long service. Tapi biasanya kalau bos yang baik itu pasti akan mengiyakan apa yang kita inginkan, yaitu long service. Tapi kalau bos yang pelit, mungkin sebelum kita meminta sudah dikasih tahu. Aku biasanya ngerti teman-teman, sebelum tanda tangan, sebelum cimeng itu bilang, saya mau tanda tangan lagi sama Cece gitu ya, tapinya saya nggak mampu memberikan long service. Tapi biasanya teman-teman yang lainnya itu juga nggak keberatan jika nggak dikasih long service. Tapi lebih baik teman-teman sebelumnya ya mengutarakanlah, ini namanya uang sanfu ya, kita bekerja selama biasanya kan keluarnya itu kontrak ketiga selama 6 tahun baru kita mendapatkan long service. Jadinya sayang kan kalau kita, lumayan kan teman-teman, 18.000 17.000 lumayan kan 6 tahun. Jadi kita ungkapkan apa yang kita unek-unek kita itu kepada bos, siapa tahu rezeki kita dan mendapatkan bonus long service. Tapi kebanyakan teman-teman itu hanya diam, jadinya nggak dapat kan. Biasanya teman-teman itu cuman nunggu bos aja. Kalau bosnya nggak usah minta ke bos, bosnya udah ngerti gitu. Kalau saya sih nggak mau seperti itu ya, daripada nantinya saya itu seperti teman yang lainnya udah 8 tahun tapi bosnya tidak mengasih long service, dan katanya itu karena bosnya masih mau Cece tersebut bekerja dengan bos, jadinya nggak bisa keluar. Kalau bosnya yang ngeluarin Cece PMI tersebut, baru long service itu akan bisa keluar. Ya, intinya seperti beri kontrak itu ya teman-teman. Kalau beri kontrak itu kita cuma dapat tiket, tapi kalau kita di interminute kita itu mendapatkan ganti rugi 1 bulan gaji. Oh ya teman-teman, saya mau berbagi cerita tentang ini BOC, Bank of China atau Hang Seng Bank. Sebaiknya gaji teman-teman itu ditaruh di Bank of China atau Hang Seng Bank teman-teman, agar jika suatu saat ada konflik ataupun apa itu ya, moga-moga tidak ada konflik yang tidak diinginkan, semuanya baik, berjalan dengan lancar. Tapi untuk antisipasi lebih baik teman-teman itu buka bank Hongkong untuk menyimpan gaji, karena kalau di seperti ini atau ATM Hang Seng Bank itu ada bukti secara nggak cuma tanda tangan. Kalau tanda tangan kita bisa merekayasa yang tanggalnya seharusnya sudah lewat tapi dipaskan gitu ya.
Jadinya untuk teman-teman lebih baik itu gajinya diminta ditaruh di Bank of China atau Hang Seng Bank. Kalau Hang Seng Bank itu bukanya 500 ya teman-teman, nggak ada. Dulu ini bukanya 500, nggak tahu ya sekarang 2020 ini bukanya 500 tapi nggak ada buku tabungan. Tapi tiap bulan itu ada surat masuk ke alamat kita tentang transaksi kita, ambil uang atau uang masuk itu pasti ada pemberitahuan di surat tersebut. Tapi kalau BOC ini bukannya gratis, ada buku tabungan dan ada ATM. Jadinya kalau teman-teman mau ngeprint, mau ngerti itu nggak harus menyimpan buku surat ini, tapi harus semuanya transaksi ambil uang, transfer atau apa itu ada di sini semua. Jadi ini lebih praktis dan gratis teman-teman ya. Menurut saya rekomendasi buat teman-teman di Hong Kong, BMI Hong Kong lebih baik punya BOC untuk menyimpan gaji kita, untuk menerima gaji kita dari bos lebih aman dan lebih efisien. Menurut saya pribadi, pengalaman saya itu lebih baik saya pakai ATM. Jadi bosnya itu transfer ke sini, nggak usah pakai cek atau cash. Jadi kita bisa mengambil uang di mana-mana itu banyak ATM teman-teman, nggak usah khawatir nggak bisa mencairkan ya. Di mana-mana bisa mencairkan, bisa di supermarket itu bisa, di mana-mana bisa ini. Tapi kalau di supermarket cuman bisa ambil 500 $500 saja. Tapi kalau di ATM itu harus di bawah 10.000 Hongkong dolar baru bisa ambil. Maksudnya itu nggak bisa lebih dari $10 gitu loh, $10.000 maksud saya. Ya udah gitu aja teman-teman, saya cuma mau berbagi cerita tentang cara mendapatkan bonus long service. Tidak semua BMI, tidak semua teman-teman itu bisa mendapatkan long service meskipun di luar negeri sudah lama, karena biasanya sudah ada perjanjian di awal. Tapi kalau perjanjian di awal sudah kita bisa mendapatkan ini, lebih baik teman-teman harus mempunyai bukti bahwa kita itu berhak mendapatkan long service, agar suatu saat tidak kecewa karena di PHP oleh si bos ya. Ya udah gitu aja teman-teman. Next time saya mau berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang asuransi kesehatan di Hong Kong tentang gigi ya teman-teman. Soalnya saya di video yang lainnya itu asuransi pengalaman cuman ada di gigi. Dan jangan lupa dukungan, like dan komen, juga subscribe di bawah ya teman-teman, untuk aku ngerti bahwa teman-teman menyukai penjelasan saya, pengalaman pribadi saya bermanfaat buat teman-teman. Ya udah gitu aja teman-teman, next time ketemu lagi dengan saya Anas Berhasil. Jangan lupa dukungannya ya guys. Salam sukses dari Hong Kong. Bye bye. Makasih.